Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku setanah air yang ada dari Sabang sampai Merauke yang sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan. Pada video kali ini saya ingin sedikit mengupas tentang persepakbolaan nasional Republik Indonesia, yang mana rakyat Indonesia secara keseluruhan menantikan prestasi-prestasi anak bangsa melalui sepak bola untuk dapat mengukir sejarah, yaitu mampu berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024 ini, juga mampu untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Berbagai komentar para pakar yang selama ini muncul di medsos banyak yang mengevaluasi tentang naturalisasi, juga banyak yang mengevaluasi tentang pemain-pemain kita secara khusus yang berlaga di Liga 1 di NKRI. Lebih jauh kalau kita amati program-program dari Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, saya melihat beliau punya rencana besar ke depan, yaitu agar sepak bola di negara tercinta kita ini bangkit dan diakui, serta membawa harum nama baik negara, nama baik bangsa, juga menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan naturalisasi, sedikit banyak kita telah mengakui bahwa keberhasilan dalam Piala Asia U23 yang masuk 4 besar, insya Allah diharapkan mampu untuk menorehkan sejarah ikut dalam Olimpiade. Setelah kita terakhir kali ikut Olimpiade pada tahun 1956. Berarti sudah selama kurun waktu hampir 68 tahun kita tidak ikut berpartisipasi di Olimpiade dari cabang sepak bola. Harapan kita semoga cita-cita ini dapat terwujud. Lain daripada itu, ada komentator atau apa namanya, mungkin bisa dikatakan juga pengamat, tapi juga ada yang mengatakan provokator. Banyak di antaranya yang selama ini kita lihat di media sosial, ada Bang Hotman Paris, itu secara tidak langsung juga memfasilitasi
melalui hotroomnya mempertemukan mereka-mereka yang memiliki kepedulian kepada timnas. Yang patut kita sorot diantaranya adalah komentar-komentar dari mereka yang kita sebut namanya towel. Satu sisi yang dikatakan towel seolah-olah memang masuk akal dan seolah-olah nasionalis. Tapi dalam analisa saya hakikatnya yang dikatakan towel itu adalah bentuk intervensi masif untuk menjelekkan PSSI di era kepemimpinan Pak Erick Thohir ini. Adapun yang netral saya melihat Bang Binder, Bang Ropan, kemudian ada juga Bang Effendi Hojali, kemudian ada juga Bung Justin, kemudian juga ada Bang Aji, ada juga Bang Ruli, ada juga Bang Bambang Nurdiansyah, juga masih banyak yang lainnya. Yang rata-rata mereka memang sedikit banyak memberikan masukan yang membangun untuk persepakbolaan nasional dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI saat ini. Kita sebagai bangsa Indonesia mengakui bahwa yang dikatakan oleh para pengamat sedikit banyak juga mempengaruhi alam pikir kita. Namun ada satu benang merah yang dapat saya ambil hikmah, yaitu pertama, seluruh rakyat Indonesia sangat berharap sepak bola nasional mendunia. Yang kedua, seluruh pemimpin nasional berharap banyak agar Indonesia mengukir prestasi. Dan yang ketiga, kita masyarakat berharap dengan munculnya para pemain naturalisasi akan memompa motivasi pemain-pemain lokal untuk berprestasi secara bagus. Hanya saja harapan-harapan ini semuanya tidak mungkin akan terwujud dan tidak mungkin akan terrealisasi apabila di tingkat bawah, yaitu para bupati, wali kota maupun gubernur, tidak mendukung sepenuhnya. Entah itu dalam bentuk materi atau memfasilitasi. Namun yang perlu kita sadari bersama, kemajuan sepak bola harus didukung penuh oleh kalangan-kalangan, terutama pihak-pihak swasta yang bergerak di bidang industri, agar mereka mampu memfasilitasi, memanage tim-tim yang ada di tingkat bawah ini, mampu mendidik dan menelurkan kader-kader muda yang mumpuni. Seperti yang kita tahu, grup Jarum, dia mencari makan di Indonesia. Dia menjadi orang terkaya di Indonesia. Dia memanfaatkan semuanya di Indonesia. Tapi kenapa grup Jarum malah memajukan sepak bola di Italia?
yang kadang kita nggak habis pikir. Mereka yang punya kepedulian terhadap olahraga sepak bola tidak mau mendidik di sini, tapi malah di luar negeri. Apa mungkinkah memang sepak bola di ranah nasional kita ini sudah tidak berada pada jalur sepak bola yang semestinya? Padahal kita tahu Jarum menelurkan banyak atlet-atlet di bidang bulu tangkis, di bidang bola voli, di bidang basket, juga di bidang-bidang yang lainnya. Tapi khusus sepak bola, kenapa mereka tidak membuat klub? Misalnya Jarum FC atau pabrik rokok yang ada di Indonesia ini yang omsetnya triliunan membuat klub yang besar. Ini harapan yang saya kira tidak mustahil. Oleh sebab itu marilah bersama-sama kita berdoa agar sepak bola di negara kita dengan proses naturalisasi ini akan lebih berprestasi, akan lebih berkualitas, dan mengharumkan nama bangsa dan negara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.